Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 penugasan mata kuliah Dasar-Dasar Membaca dan Menulis yang beranggotakan Jaro Atinabila, Vika Uswatun, dan Leni Septiani. Di sini kami akan menerangkan mengenai hakikat membaca, pendekatan, dan teori membaca. Simak baik-baik penjelasan kita ya. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang oleh Tarigan disebut sebagai catur tunggal, di mana terdapat membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Membaca sebagai proses melisankan paparan tulis dan merupakan kegiatan mempersepsi tuturan tertulis. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang mempunyai kegiatan melisankan, mempersepsikan penerapan keterampilan kognitif dan pemahaman berpikir dan bernalar serta memberikan makna terhadap simbol-simbol visual. Berdasarkan ruang lingkupnya, terdapat 3 pengertian membaca. Yang pertama yaitu pengertian sempit, maksudnya membaca hanya sebagai pengenalan simbol-simbol. Lalu yang kedua, pengertian agak luas, artinya selain sebagai proses pengenalan simbol-simbol, membaca juga sebagai proses pemaduan atau penataan berbagai unsur makna menjadi satu kesatuan yang ideal. Lalu yang ketiga, pengertian luas, artinya selain sebagai kedua proses tersebut, membaca merupakan kegiatan memberikan reaksi kritis terhadap isi bacaan. Nah, berikut adalah tujuan membaca menurut Nur Hadi. Yang pertama adalah membaca untuk tujuan studi. Yang kedua, membaca untuk menangkap garis besar bacaan. Yang ketiga, membaca untuk menikmati karya sastra. Yang keempat, membaca untuk mengisi waktu luang. Dan yang kelima, membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. Terlepas dari tujuan membaca, ada juga manfaat membaca yang tak kalah menarik nih teman-teman. Menurut Fajar Rahmawati, manfaat dari membaca antara lain, yang pertama adalah meningkatkan kadar intelektual. Yang kedua, memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Yang ketiga, memiliki cara pandang dan pola pikir yang lebih luas. Dan yang keempat, memperkaya perbendaharaan kata. Pendekatan teori membaca oleh ahli. Di sini kami mengambil pendapat dari Kenneth S. Gottman. Yang pertama, yaitu pendekatan konseptual, meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Selanjutnya yaitu pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman dan penghayatan atas proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Lalu, yang terakhir ada pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai teori pendekatan yang terdapat dalam pendekatan empirikal. Ada beberapa teori yang dimanfaatkan dalam pendekatan ini, yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses, teori yang memandang proses membaca sebagai penerapan seperangkat keterampilan, dan teori perseptual. Teori yang pertama yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses, dirintis pengembangannya oleh Edward L. Thorndike pada permulaan abad ini. Menurut pendapatnya, berpikir adalah kegiatan jiwa yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses membaca. Pendapat ini dibuktikan kebenarannya dengan melaksanakan studi terhadap proses membaca paragraf pada siswa sekolah dasar. Studinya dipusatkan pada kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa dalam membaca paragraf. Thorndike menguraikan bahwa dalam membaca paragraf secara komprehensif, siswa melakukan kegiatan berpikir dan bernalar, seperti yang dilakukan ketika memecahkan masalah matematika. Akhirnya, disimpulkan proses membaca pada hakikatnya adalah proses berpikir atau bernalar, atau reading is thinking and reading is reasoning adalah dua buah redaksi dari inti kesimpulan studi Thorndike yang sangat populer dalam sejarah studi membaca. Teori pendekatan empirikal. Yang kedua, teori yang memandang proses membaca sebagai penerapan seperangkat keterampilan. Nah, teori ini menekankan bahwa membaca tidak lain daripada kegiatan membaca menerapkan sejumlah keterampilan mengolah bacaan yang dibacanya dalam rangka memahami bacaan itu.
Yang ketiga, ada teori perseptual. Apa sih itu teori perseptual? Teori perseptual yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses mempersepsi. Teori ini banyak menghasilkan studi ilmu jiwa yang mempelajari bagaimana proses mempersepsi itu berlangsung dalam kegiatan membaca. Nah, itulah tadi video presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman.